Pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita bersama narasumber istimewa kita, Bapak Dugdung Abdul Qadir MPD. Beliau adalah Sekjen PB PGRI. Nah, ini berada di episode 4 dan tentu saja jangan lupa klik subscribe supaya para guru, teman-teman guru tetap bersama kita untuk membahas apa saja hak kita dan kewajiban kita dalam konteks untuk menjadi guru yang profesional dan mencerdaskan bangsa. Nah, kalau saja video ini sampai ke gadget saudara, ini adalah berkat sentuhan kreatif editor kita, Mas Heri Teguh Wiono MPD. Oleh karena itu, saudara, jangan lupa selalu stay tune bersama kita. Dan tentu saja bersama narasumber-narasumber yang istimewa untuk menjadi penyambung lidah antara kita, antara para guru dan pengambil kebijakan di bidang pendidikan dan guru khususnya. Kita sapa dulu narasumber istimewa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sehat Prof? Alhamdulillah sehat Pak Dudung. Saya lihat Pak Dudung juga glowing, selalu sehat. Ya, kita kemarin sudah bicara hak-hak yang belum terpenuhi oleh pemegang kebijakan, tentu saja adalah pemerintah terhadap hak guru. Apa Pak Dudung yang perlu kita komunikasikan supaya pengambil kebijakan selalu ingat bahwa guru memiliki hak dan juga kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 saya kira ya. Nah, Pak Dudung. Ya, begini Prof. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan penghasilan. Masih banyak guru yang jauh dari harapan berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005. Bahkan di pasal 14 ayat 1 ini ada hak yang harus diterima oleh para guru di seluruh Indonesia, yakni mendapatkan promosi, kemudian penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya, Prof. Ya. Hari ini banyak guru-guru yang harusnya mendapatkan promosi dan ia memiliki tugas dan sudah melaksanakan tugas dengan baik serta prestasi kerjanya baik. Tetapi karena dia bukan guru penggerak, dia terhalang oleh program guru penggerak. Ini berarti Prof, Permendikbud Ristek mengalahkan Undang-Undang Guru dan Dosen. Betul nggak, Prof? Ya, betul ya. Nah, dari sini kami mohon kepada pemegang kebijakan, khususnya ya tim Presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk mengkaji dan mengevaluasi salah satu syarat, yakni calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah harus dari guru penggerak. Sebagai sebuah program, PGRI silahkan, itu adalah sebuah program. Tetapi harusnya di dalam proses pengembangan karir, proses sebuah prestasi kerja, itu harus dilihat dari portofolio. Bukan begitu, Prof? Artinya, ada juga Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 terkait dengan fungsional guru. Di situ dijelaskan bagaimana pola penilaian guru, bagaimana pola pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi ada potret guru dari awal sampai akhir terkait dengan prestasi dan kinerja guru. Mana guru yang harus dipromosikan, mana guru yang harus terus dikembangkan keprofesionalan berkelanjutan. Sehingga apa? Jelas, Prof. Jelas dan nyata bahwa ada beberapa guru yang harus dipromosikan sebagai calon pemimpin, tidak tiba-tiba dipromosikan, tapi berjuang dari awal, bertahap melalui proses pengembangan keprofesian berkelanjutan, dari mulai pengembangan diri, pengembangan profesinya, kemudian menulis karya tulis ilmiah. Ini dibangun dengan sedemikian rupa, tapi hanya dengan satu program, itu semuanya jadi
hilang asa guru-guru yang kebetulan belum ikut guru penggerak. Ini menjadi masalah buat para guru di seluruh Indonesia. Dan setelah saya ke daerah, Prof, kami ke daerah PGRI, pengurus besar, mendapatkan informasi dan mendapatkan fakta dan data bahwa menimbulkan banyak persoalan di sekolah. Karena ada tiba-tiba guru yang menjadi kepala sekolah padahal belum pernah jadi wakil kepala sekolah, belum pernah jadi staf wakil kepala sekolah, karena dia ikut dengan program guru penggerak tiba-tiba menjadi kepala sekolah. Ini mungkin yang harus kita kaji, karena dalam pengembangan SDM juga secara konsep dan teori ada bagaimana mempersiapkan kultur budaya, Prof. Yang pertama. Yang kedua, ada juga bagaimana mengembangkan kapasitas kompetensi dari para guru. Dan ada juga bagaimana mengembangkan potensi leadership para guru. Mungkin dua hal tadi terkait dengan budaya dan leadership ini yang harus kita lihat dan harus kita tinjau analisis bagi guru-guru. Supaya ketika memimpin ini persoalannya adalah bagaimana sikap dan leadership dari calon kepala sekolah itu. Jadi kesimpulan dari kami PGRI bahwa memang ada kebijakan yang sangat mendiskreditkan guru karena tidak ikut dengan program guru penggerak. Mudah-mudahan timnya Pak Prabowo dan Mas Gibran melihat ini bahwa boleh ikut program guru penggerak, tapi ketika penjaringan calon kepala sekolah dan pengawas sekolah harus dari berbagai pihak dan melalui portofolio. Begitu, Prof. Ya, dan itu sebenarnya kan sudah ada aturan-aturan ya. Dulu kepala sekolah misalkan saja, itu disiapkan sejak jauh-jauh gitu. Tidak sekedar setelah mendapatkan 8 modul, dan modulnya itu bukan bidang leadership, bukan school leadership, tetapi hanya instructional leadership. Lalu dipacai jadi kepala sekolah dan juga pengawas, Pak Dudung, saya kira. Ini saya kira tidak fair. Dan itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, Pak Dudung ya. 2005. Ya, saya tadi salah menyebut tahun 2015, mohon maaf. Dan oleh karena itu para guru, ayo kita berkumpul di sini untuk merefleksikan apakah hak kita, hak sebagai guru itu sudah diberikan sesuai dengan undang-undang dan juga sesuai dengan aturan-aturan yang secara hierarkis itu adalah sesuai dengan hierarki hukum di tanah air kita. Kan begitu, Pak Dudung. Tidak berarti permen terus menggusur undang-undang, itu kan nggak bisa, itu saya kira. Oleh karena itu saya kira untuk menteri yang akan datang, presiden yang akan datang, Pak Prabowo ini harus mendapatkan support supaya guru dan pendidikan itu benar-benar ditata sebaik mungkin sehingga memasuki Indonesia emas itu betul-betul emas, tidak cemas. Bukankah begitu, Pak Dudung? Lalu apa lagi, Pak Dudung, yang hak guru yang belum dipenuhi itu? Ya, yang berikutnya adalah yang ketiga yang menurut kami ya dari 11 hak yang diterima oleh para guru. Yang ketiga yang paling penting adalah bagaimana para guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Ini juga masih perlu kita tingkatkan karena pada kesempatan Kemendikbud yang sekarang ini dirasakan terlalu kepada hal-hal yang sebetulnya sudah ada sejak dulu, cuma memang belum begitu menunjukkan bagaimana proses perlindungan kepada para guru di dalam melaksanakan tugas. Bagaimana kita membantu para guru-guru yang ada di daerah terpencil, Prof. Melalui perlindungan, bantuan, kemudian advokasi, kemudian bantu hal-hal yang sekiranya meringankan beban dari para guru yang kebetulan dia mendapatkan tugas di daerah terpencil. Bagi guru-guru yang mendapatkan tugas di daerah-daerah perkotaan yang lalu lintas kemudian persebaran secara mobilitasnya mudah, ini tidak mengalami masalah. Tapi banyak para guru yang sangat-sangat dalam melaksanakan tugasnya perlu kita bantu, perlu kita lindungi. Ini mungkin suara dari para guru di daerah terpencil
karena PGRI selalu terus berputar untuk meningkatkan dan melindungi para guru di seluruh tanah air dan terus mengadvokasi ketika ada guru-guru yang menghadapi masalah, mendapati bahkan sampai ke jalur hukum, karena kami PGRI memiliki LKBH PGRI. Masa anak aja ada undang-undang perlindungan anak, guru harusnya ada undang-undang perlindungan guru. Minimal, walaupun tidak ada undang-undangnya, ada sebuah keinginan political will untuk bagaimana melindungi guru dari berbagai ancaman, dari berbagai sikap ketidakadilan, dari berbagai sikap-sikap dan tindakan-tindakan raja-raja kecil di daerah. Ini yang sampai kepada kami pengurus besar PGRI, Prof. Ya, ya, ya. Dan saya juga mendengarkan keluhan guru. Misalkan saja libur itu juga tetap fingerprint, misalkan saja. Itu kan sebetulnya apa bentuk suatu leadership di daerah yang hanya mengandalkan legitimate power. Jadi kurang mengedepankan reference power, incentive power, dan lebih-lebih hanya menggunakan legitimate power dan coercive power untuk memaksa. Tentu saja guru libur disuruh fingerprint ya mau Pak Dudung, karena ancamannya kan tidak menerima tunjangan pendidikan. Itu yang sudah menerima. Yang belum menerima pun juga takut-takut juga seperti itu. Nah, yang seperti ini bagaimana? Para pemerintah daerah juga itu juga harus memahami hak guru itu, dan dengan demikian guru bisa bekerja dengan tenang, kemudian dengan nyaman, sehingga punya inspirasi-inspirasi yang positif, punya energi positif pada siswa-siswanya. Nah, Pak Dudung, yang di daerah itu kan masalahnya lebih banyak itu, masalah transportasi, masalah komunikasi, untuk akses ke internet aja susah, apalagi PMM itu menjadi fardu ain itu bagi sistem kita itu. Gimana Pak Dudung keluhan mereka? Katanya ada yang manjat-manjat tebing, manjat bukan manjat tebing ya, uh, Bejat pohon, Prof. manjat, pohon untuk mencari internet itu sebetulnya hoax atau ada benar Pak Dudung seperti itu? Ya, kami menemukan itu dan kami melihat langsung, Prof. Hmm. Tidak jauh-jauh di pelosok dari Jakarta 20 km, 30 km, apalagi di daerah-daerah seperti Natuna, di daerah-daerah seperti Aikmual di NTB, di daerah-daerah seperti di Dongi-Dongi, Meyangas Pak Sulawesi Dudung. Tengah, Meyangas. Poso. Hmm. Ini saudara-saudara kita para guru di seluruh tanah air menjerit ketika ada hal-hal yang seperti tadi Prof sampaikan, PMM membuat banyak persoalan bagi guru. Ya, satu sisi mungkin itu meningkatkan kompetensi para guru, tapi di sisi lain ini harus kita carikan solusinya sehingga setiap kebijakan itu meminimalisir masalah. Tadi juga bahwa banyak guru yang harusnya libur di hari libur, tapi ternyata mereka harus pinjar-pinjar. Bahkan ada perbedaan, kalau guru PNS boleh libur, guru P3K boleh libur, guru yang baru dilantik P3K tidak boleh libur. Ini maksudnya apa? Pemerintah daerah membuat sebuah aturan yang sangat mendiskriminasikan para guru. Bagi PGRI, kalau libur sekolah, harusnya seluruh guru libur, fingerprint dimatikan. Ini membantu sebuah konsep perlindungan dan membantu sebuah konsep kesejahteraan guru. Ketika batinnya tenang para guru, ketika dia bisa berlibur, berkumpul bersama keluarga, artinya akan membawakan kebahagiaan. Dan dampaknya nanti akan ada efek kepada bagaimana guru menyajikan proses pembelajaran setelah libur. Di awal ajaran, ia akan bersemangat kembali kalau pemerintah dengan tulus, dengan ikhlas memberikan hari libur buat guru, full untuk para guru, tidak meributkan lagi harus fingerprint dan seterusnya, Prof. Dan ini harus memang dibangun komunikasi para pengurus PGRI di kabupaten kota masing-masing dan provinsi masing-masing untuk terus membangun sinergi, membangun komunikasi sehingga para guru terus dilindungi, para guru terus dibahagiakan, para guru terus dimuliakan, dan para guru terus dimartabakan, serta para guru terus terlindungi. Dan yang paling utama, sejahterakan mereka. Karena insya Allah mereka akan menjadi pendorong dan lokomotif perubahan di Republik yang kita cintai ini. Begitu, Prof. Ya, ya, ya. Karena masalahnya pemerintah itu menafsirkan undang-undang ASN
itu harusnya untuk guru itu diperlakukan sebagai hal yang khusus. Jadi leg spesialisnya. Spesialis, pakat Prof. Jadi kalau guru libur itu ya dalam arti memang tugasnya ngajar, sekolahnya itu tidak sedang operasional buka, ya harusnya libur, nggak usah fingerprint. Jadi membuat membuat resah. Mudah-mudahan para ada pemimpin yang berani memiliki sifat kenegarawanan di daerah sehingga guru betul-betul bisa memiliki kesejahteraan seperti dikatakan Pak Dudung. Baiklah Pak Dudung, apa ini terakhir Pak Dudung? Apa ada pesan lagi untuk menyemangati guru kita ini dalam waktu satu? Sebetulnya episode ini bukan episode terakhir terkait mempersoalkan hak-hak guru. Ada satu episode lagi, ada beberapa poin yang memang harus kita soroti Prof sebagai bahwa guru harus tahu bahwa itu adalah hak. Sehingga apa? Pertama adalah Bapak Ibu guru terus berjuang untuk melaksanakan tugas dengan baik. Kami pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia akan terus membantu memperjuangkan bahwa hak adalah hak. Hak guru harus diterima oleh guru. Terkait dengan bagaimana perlindungan, terkait dengan penghasilan yang layak, terkait dengan bagaimana memanfaatkan hal-hal yang semestinya harus dilakukan oleh guru. Kami akan terus berjuang sehingga guru-guru Republik yang kita cintai menjadi guru yang profesional, guru yang bermartabat, guru yang sejahtera, guru yang dimuliakan, dan tentunya guru-guru terlindungi di seluruh tanah air. Tak ada pun seorang guru yang merasa terdiskriminasikan oleh sebuah program, tapi semua guru harus menerima sebuah program kebijakan dari pemerintah. Sehingga tidak ada guru yang tidak bergerak, ada guru yang bergerak, dan ada guru yang sekolah tidak bergerak, ada sekolah tidak bergerak. Semua guru, semua sekolah harus bergerak untuk mewujudkan generasi emas di tahun 2045. Terima kasih, Prof. Oke, baiklah Pak Dudung, para guru, sahabat guru, jangan lupa ikuti kita. Mari kita perjuangkan hak guru di channel ini sambil berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Terima kasih Pak Dudung. Kita akan ketemu lagi minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.